kabar Bapak Ibu Guru? Hari ini kita bakal diskusi sama 3 teman saya. Di sini ada Pak Sukardi dari Lombok Tengah, ya, guru honorer yang baru saja lolos seleksi dan mendapatkan formasi. Satu dari 173.000 guru yang di ronde pertama ini sudah menjadi P3K. Pak Sukardi, bagaimana sih sebenarnya jadi guru honorer selama 25 tahun? Ceritain sedikit dong pengalamannya, dan mungkin cerita mengenai yang waktu itu Pak Sukardi cerita sama saya mengenai yang polisi sama muridnya Pak Sukardi yang jadi kepala sekolah. Bisa nggak sedikit cerita? Terima kasih Mas Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, rekan-rekan guru, baik yang ada di sini atau maupun yang ada di yang lagi nonton di luar sana. Jadi terima kasih Mas Menteri sudah berkenan mampir di tempat saya, ya. Jadi alhamdulillah saya dibuat jadi Bapak Kos sama Bapak Menteri, sama Mas Menteri. Jadi saya tersanjung sedikit karena saya jadi Bapak Kos seorang menteri. Terima kasih tepuk tangannya. Nah, jadi nama saya Sukardi Malik, alamat saya dari Lombok, NTB, Lombok Tengah, dekat sirkuit, sirkuit Mandalika. Lumayan dekat, bukan lumayan jauh, lumayan dekat tempat saya dengan sirkuit Mandalika. Saya jadi guru honorer sejak tahun 1996. Jadi selama itu nggak terasa, begitu Mas Menteri datang ke rumah, baru saya ingat kalau saya itu ternyata sudah 25 tahun saya jadi guru honorer. Nggak terasa memang. Ya lumayan lah. Jadi guru honorer selama 25 tahun sudah banyak menjadikan murid-murid saya jadi seorang yang berhasil, sukses. Saya mengantarkan mereka menjadi orang-orang sukses. Jadi banyak yang sudah jadi polisi, jadi kepala sekolah, jadi pejabat di tempat saya juga ada. Ya, tapi yang paling berkesan di saat ada salah seorang dari murid saya itu jadi seorang polisi. Jadi suatu saat saya pernah naik kendaraan ke kota kabupaten dengan helm yang agak rusak, agak bolong-bolong. Jadi saya ditegur sama seorang polisi, dia tidak tandai saya dan saya juga tidak tanda dia, gitu. Helm saya bolong, ditegur, tolong Pak helmnya tidak usah dipakai helm yang rusak karena tidak standar katanya. Begitu saya buka helm, baru dia tandai saya, oh Bapak ya, udah bilang. Nah, gitu, dia seorang polisi. Terus dia juga, ini saya lupa, anak murid Bapak, dia bilang pada saat itu. Lalu baru dia sebut namanya, baru saya tanda kalau dia memang murid saya dulu tahun 97. Ya, itu murid saya tahun 97, pada saat itu dia tamat. Dan saya dibawa ke pedagang helm, dibonceng sama polisi tersebut. Bapak harus ganti helm katanya. Oh ya, tapi helmnya orang saya pakaiin, saya pinjam helm. Itu saya bilang. Tapi tetap dia ngotot untuk ganti helm saya, Pak Menteri. Jadi, tapi saya juga pada saat itu tidak punya SIM. Mohon maaf Pak Menteri. Saya tidak punya SIM pada saat itu. Tetap saya ditilang sama murid saya itu. Oh, tetap ditilang? Tetap ditilang. Oke. Tapi helm saya digantikan. Dibelikan helm di tempat
jual helm di kebetulan dekat, di sekitar 20 meteran dari tempat itu ada jual helm. Digantikan helm saya, motor disuruh bawa, tapi STNK motor pada saat itu diambil, ditilang. Saya ingat pada saat itu hari Kamis. Nah, Bapak harus datang bertanggungjawabkan perbuatan Bapak yang melanggar aturan. Itu dia bilang Pak pada saat itu. Datang nanti hari Sabtu. Oh siap, saya bilang. Saya cuma manggut-manggut saja karena dia. Jadi begitu waktunya datang pada hari Sabtu itu, saya datang ke Polres Lombok Tengah. Jadi saya sudah ditunggu sama 2 orang siswa saya juga dulu, seorang polisi di sana itu. Bapak sudah ditunggu sama Pak Adi, dia bilang, Pak Adi namanya. Terus lalu saya disuruh duduk, ini Pak, sekarang tanda tangan di sini sebagai pertanggungjawaban Bapak sudah melanggar aturan lalu lintas. Ya, oh siap, saya bilang. Mudah-mudahan lucu Pak ya. Pak Sukardi, tepuk tangan dong buat Pak Sukardi. Ini luar biasa. Jadi saya sambung Mas ya, mohon izin. Silakan Pak. Jadi pada saat itu saya dipoto, kemudian suruh tanda tangan, lalu ini Pak pelanggaran Bapak yang telah lakukan pada hari Kamis itu. Lalu saya buka amplopnya, ternyata itu ada saya sudah dibikinkan SIM sama murid saya pada saat itu. Wow. Kalau lagi nonton, terima kasih kepada Bapak polisi ya. Bapak Adi, ya, Pak Adi, saya nonton, terima kasih ya. Lalu saya dibuatkan SIM, diisikan amplop dengan STNK di dalamnya. Dan alhamdulillah juga ada uang di dalamnya juga dikasih saya. Apakah luar biasa. Ya lumayan, uang itu mungkin sebesar gaji honor saya yang saat ini. Kalau saat itu belum sebesar itu gaji saya, honor saya. Pada saat itu cuman ada 175.000 gaji honor saya pada saat itu. Aduh. Tapi yang pada saat itu saya dikasih uang lebih dari itu, lebih dari 175.000. Kalau tidak salah sekitar 200-an lebih. Dan alhamdulillah saya tolak, tapi tetap ngotot dia ngasih saya. Ini loh Pak, sebagai tanda terima kasih saya. Ini sebelum berapa Pak, dia bilang. Belum seberapa saya kasih Bapak uang ini karena Bapak saya sudah menjadi seorang polisi, dia bilang. Luar biasa. Maaf nih Pak Sukardi, saya harus potong dulu ceritanya karena aku pengen dengerin juga dari 2 ibu di sini. Cuman saya ingin bercerita bahwa pada saat saya ketemu Pak Sukardi diceritain cerita ini, itu benar-benar merubah perspektif saya dan kementerian mengenai seberapa pentingnya peran guru honorer gitu loh di seluruh Indonesia. Jadi tolong, terima kasih untuk menginspirasi kita. Saya kepengen nanya Pak Sukardi nih, Pak Sukardi, banyak teman-teman kita di daerah yang mungkin sulit melewati tes seleksi ya, mungkin mereka ronde pertama masih gagal, atau mereka belum mengambil tes P3K ini. Apa yang Pak Sukardi ingin bilang kepada mereka bagi teman-teman yang belum lolos seleksi atau belum dapat formasi? Silakan Pak Sukardi. Terima kasih Mas Menteri. Tapi singkat aja Pak, waktunya 30 detik. Bagi teman-teman yang masih belum lulus di tahap pertama, tingkatkan terus kemampuannya di tahap kedua karena ada memang PG-nya diturunkan Pak ya. Nah jadi jangan putus asa, masih ada kesempatan banyak karena 1 juta guru akan diprogramkan sama Mas Menteri untuk mengangkat kesejahteraan bagi teman-teman yang honor. Cuman itu Mas. Terima kasih Pak Sukardi. Jadi tolong didengar ya teman-teman, bagi semua guru honorer jangan putus asa, masih bisa ada 3 kali mengambil tesnya ya. Sudah dikasih afirmasi dari usia, afirmasi umur 50 tahun, afirmasi passing grade-nya yang tes teknis. Jadi sekarang mendingan usahanya jangan terus minta afirmasi, usahanya ya belajar.
belajar, tolong teman-teman yang lain juga bantuin agar belajar. Saya ingin semuanya lolos seleksi ini. Kita pun akan berjuang untuk memastikan formasi itu ada tahun depan, ya. Jadi tolong dukung kita, tapi dukungnya dengan belajar gitu.